Ya, sebelumnya ya, perkenalan ya. Saya Panji, boleh kalian panggil saya Panji Sensei ya. Saya perwakilan dari LPK Mutiara Pratama Gako ya, LPK MPG Pemalang. Em, jadi teman-teman di sini ya, adik-adik sekalian itu dari berbagai kalangan ya. Ada yang dari SMK, terus mahasiswa dan umum ya. Jadi ini merupakan program LPK MPG yang kedua ya. Jadi sebelumnya juga sama Anggita Sensei ya, itu sudah kita mengadakan program bimbel gratis ya. Jadi untuk umum dan nanti di program bimbel gratis ini kalian akan belajar dari 0 sampai bab 5 ya. Dari Aisatsu ya, salam, angka sampai bab 5 ya. Jadi nanti bagi yang ingin melanjutkan belajar intensif itu bisa lanjut ke pendidikan intensif selama 4 bulan di LPK ya. Bagi yang mau mengikuti program Jepang juga. Dan ya untuk ini sedikit info ya bagi yang sudah lulus ya atau yang sudah lulus dari sekolahnya ya, yang sudah nggak aktif di sekolah, itu nanti bulan Januari tanggal 16 itu ada kelas baru ya, diklat kelas baru. Silakan bagi yang ingin saudaranya atau temannya atau siapa yang mau ikut program Jepang ya, baik visa magang, visa kerja dan visa studi di Jepang, silakan boleh dikasih tahu lingkungannya, temannya, saudaranya atau siapapun yang memiliki motivasi dan komitmen untuk bekerja atau sekolah di Jepang gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan silakan untuk benar-benar ya yang hadir di sini itu yang memiliki minat ya, walaupun 1% nggak masalah. Yang penting ada keminatan untuk belajar bahasa Jepang. Nah nanti ketika sudah minat, nanti tertarik nih dengan Jepang. Nah ketika tertarik dengan Jepang, kalau kalian pengen kuliah silakan, kalau kalian pengen kerja pun silakan ya nantinya ya. Dan nanti untuk bimbel ini ya, ini saya hanya sambutan aja. Untuk kedepannya nanti akan dibimbing oleh Anggita Sensei ya. Jadi nanti silakan selama beberapa pertemuan ke depan ya, saya udah menyerahkan semuanya ke Anggita Sensei. Yang penting materinya dari 0 sampai bab 5 itu materi dasar ya, yang harus dikuasai agar kita bisa um, belajar dasarnya ya. Jadi ngomong kayak gini pakai bahasa Jepang itu paham minimal ya. Nggak bisa nggak masalah, yang penting paham gitu ya. Oke, baik, dari saya sekian ya. Tetap semangat ya. Saya yakin yang hadir di sini itu yang memiliki minat untuk belajar bahasa Jepang. Baik, terima kasih dari saya sekian. Ijo desu gozaimasu. Oneshimasu. Agita sensei. Dozo. Hai, arigatou gozaimasu Panji Sensei atas sambutannya. Ya, Minasang, perkenalkan saya Anggita Prameswari. Saat ini saya masih kuliah ya. Oh, sebentar Minasang. Ya, sumimasen ya Minasang, karena ini saya sudah pulang kampung. Jadi mungkin agak sedikit ada suara-suara dari luar. Suara saya terdengar dengan jelas tidak ya Minasang? Mungkin bisa direspon. Ya, jelas. 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 Minasang, hajime mashite, watashi no namae wa Anggita desu. Minasang boleh panggil saya Anggita Sensei ya, atau Anggi Sensei juga boleh. Saat ini saya masih kuliah di Universitas Diponegoro semester 8. Jadi masih belum lulus ya. Doain semoga bisa cepat-cepat lulus gitu. Kemudian nanti ke depannya kita akan belajar bahasa Jepang dari 0 ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Panji Sensei, sampai nanti semester 5. Semester 5-nya itu apa? Nanti saya jelaskan lagi Minasang. Bab 5 Sensei. Komen. Ada
sekitar berarti berapa? 29 peserta yang hadir malam hari ini. Mungkin saya izin panggil dulu ya, sekaligus cek suara sama nanti boleh direspon asalnya dari mana gitu. Yang pertama ada Abdurrahim Sang, Imaskah? Ada nggak? Ada. Oke, Mas Ne. Kemudian Aditya Nurrahman. Ada. Imaskah Aditya Sang? Halo. Aditya Sang, oke. Selanjutnya ada Agung Sang, Agung Triwahyudi. Hadir. Oh ya, tadi lupa belum saya tanyain. Agung Sang asalnya dari mana? Dari Trenggalek. Trenggalek. Oh, udah masih SMA atau udah kerja atau gimana? Oh, masih sekolah? Sudah lulus kuliah. Oh, hai. Iresne. Wah. Kemudian ada Ahmad Syaifuddin Sang. Halo, Ahmad Sang. Hadir, Kak. Oke. Asalnya dari mana Ahmad Sang? Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sekolah atau mungkin bisa di-mute saja Ahmad Sang. Agak sedikit itu ya. Siapa lagi nih? Arul Fandi. Oh, halo Arul Sang. Himaska Arul Sang. Oh, belum ada nih. Ini ada nih. Ave Sang. Halo Ave Sang. Hadir, Sen. Hai, ini Ave Sang itu ya ikut waktu itu kelas 2 minggu lalu sama saya juga sama. Iya, ikut, Sen. Iya desne Ave Sang. Kemudian Ayu Kesuma Sang. Halo Ayu Sang. Himaska. Halo, hadir. Oke, ini Ayu Sang juga kayaknya kemarin ikut ya waktu ada kelas kanji juga. Atau saya Iya, lupa? ada ikut kemarin. Oh, hai, desne Ayu Sang. Kemudian lanjut ada Dita Rahmawati. Halo Dita Sang. Belum bisa merespon. Fajar Sang, Fajar Prasetyo. Oh, dari Wonogiri. Hadir. Oke, hadir. Fajar, kemudian Febri Cahyo. Halo, Febri Sang. Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Iqbal Sang. Hai, Sensei hadir. Oke, Iqbal Sang juga kemarin ikut ya waktu kelas kanji ya. Iya, Sensei ikut. Lanjut ada Jati Lilik Marisa. Oh, ini dari Semarang. Hadir, Kak. Hadir. Oke, masih SMA ya berarti ya? Udah lulus, Kak. Oh, udah lulus. Udah kerja. Oh, mantap. Dari Aku nanti tekoin. Halo, oke ya udah lanjut aja. Ada Lutfi Baihaki. Halo Ya. Lutfi Sang. Oh, asalnya dari mana Lutfi Sang? Kuningan, Kak. Kuningan, Jawa Barat. Udah lulus SMA atau masih kelas 3 nih? Atau udah lulus kerja? tahun 2021. Oh, hai. Nih. Oke, lanjut Mahesa.
hadir di sini. Mahesa asalnya dari mana? Dari Bulu Sulur. Oke. Tidak. Di mana sih? Aku belum pernah dengar. Di mana itu? Daerah apa itu Wonogiri. Oh, hai. Berarti SMK 2 Wonogiri ya asalnya? Betul. Oke, lanjut ada Mukhlas. Mukhlas, Song? Hadir, Kak. Oke. Sama dari Wonogiri juga, SMK 2 Hai, Wonogiri. sama. Oke. Selanjutnya ada Muhammad Ali. Dari mana asalnya? Terdengar suaranya. Oke, lanjut aja. Nanda Walianci. Halo Nanda Sang? Oh, belum juga. Oke, lanjut. Ada Nesa Sang. Hai, Batasi des. Oh, hai. Asalnya dari mana, Nesa? Dari Wonogiri. Oh, SMK 2 juga ya berarti. Bukan. Oh, bukan. Dari mana? SMK 1 Giri Tantro. Oke. Oke, arigatou gozaimasu, Nesa-san. Hai. Ini ada Nisa. Halo, Nisa-san. Iya, hadir. Asal dari Tegal. Arigatou gozaimasu nih. Lanjut, ada Nur Fitriani. Udah dipanggil belum sih? Kayaknya belum deh. Halo, Nur Fitriani, Sang. Oh, belum bisa ya? Kayak nggak apa-apa. Selanjutnya ada Pramudia. Belum juga. Oke, lanjut. Oh, ini. Mika. Iya, Kak, dari SMK Mika. Wonogiri. Oke, arigatou gozaimasu. Lanjut ada Revana Aulia. Halo, Revana. Halo, Kak. Oke, asalnya dari mana? Ada tulisannya nggak sih tadi? Dari Wonogiri. Oke, arigatou gozaimasu. Lanjut ada Ricky. Hai, hadir. Halo, Ricky. Halo. Asalnya dari mana? Hai. Siap, saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, arigatou gozaimasu. Rizak ya ini ya. Halo, Rizak. Dari Kak. Asalnya dari mana, Rizak? Dari Pemalang, Jateng. Oh, oke. Arigatou gozaimasu. Kemudian ada Rizky Ardiansah. Halo, Rizky Sang. Bukannya sudah tadi, Kak? Oh, udah ya? Udah, siap. Maseng nih. Lanjut ya. Ntar. Ini udah belum? Septiana Elrikayanti. Hadir, Sensei. Hai. Asalnya dari mana? Dari Tulungagung, Sensei. Oh, kuliah, kerja atau gimana? Sudah lulus, Sensei. Lulus kuliah. Oh, senpai. Hai, desu ne. Lanjut. Namanya Pak. Kamu nanya. Terakhir. Gitu. Terakhir Taufik Hidayat Sang. Halo, Taufik Sang. Halo, hadir, Kak. Oke. Hai, arigatou gozaimasu nih, minasang. Ini karena pertemuan pertama, panggil satu-satu gitu ya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, presensinya pakai
formulir aja ya, atau bisa ditulis di meeting chat gitu. Oke, pertama-tama, bentar saya mau share screen dulu. Ih, Subasan Sensei ini berarti cuma, oh hai, Karimasa. Sebentar ya, Minasang. Sebentar. Halo, Panji Sensei. Atau ini siapa nih? Ada Rajul Sensei. Hai, kikemasu.何ですか? Hai. Onegaishimasu Sensei, saya ini belum bisa share screen berarti. Bisa nggak peraturannya dirubah gitu? Mau dekita ya? Iya, dozo. Hai, arigatou gozaimasu. Onegaishimasu. Bentar ya. Ini sudah kelihatan belum, Minasang? Sudah. Oke. Ya, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Panji Sensei, rencananya itu nanti kita akan belajar dari 0 sampai bab 5. Bab 5-nya itu apa? Itu bab 5 dari buku Minano Nihongo, Minasang. Nah, kalau Minasang yang belum punya bukunya, jangan khawatir, nanti saya share link downloadnya, dan sebenarnya kalaupun tidak download juga nggak apa-apa, karena nanti kita sistemnya semua materi itu saya bagikan lewat PowerPoint ya, jadi nanti PPT-nya bisa Minasang download dan bisa dipelajari gitu. Jadi tanpa buku pun tidak apa-apa Minasang. Jadi jangan khawatir dulu. Kemudian, nah ini ya. Kira-kira nanti kita ada beberapa kali pertemuan ya Minasang. Yang pertama kita akan hari ini kita akan membahas huruf Jepang, khususnya yaitu hiragana. Pertemuan kedua juga masih hiragana karena hurufnya lumayan banyak ya Minasang. Kalau misalnya abjad kita kan ada 26, terus kalau abjad Arab itu ada 29 gitu. Nah, kalau hiragana itu ada 43 Minasang. Makanya dibagi menjadi 2. Ada hiragana, kemudian pertemuan berikutnya kita masih membahas hiragana. Juga selain huruf-huruf tadi, kita akan belajar kayak double konsonan, kemudian vokal panjang, kemudian maru, tenten, dan lain sebagainya gitu. Yang pertemuan yang ketiga, kita akan membahas huruf Jepang yang satu lagi, yaitu katakana. Pertemuan keempat juga sama, masih membahas katakana. Nah, untuk pertemuan kelima, diharapkan Minasang udah bisa ya membaca hiragana minimal dan katakana bisa lah 50-70% sudah hafal katakana. Kalau hiragana wajib ya Minasang. Nah, jadi nanti pertemuan kelima kita akan belajar angka gitu, terutamanya angka. Nah, angka ini akan menyangkut pada usia, kemudian kalender juga. Nah, selain itu kita akan belajar I1. Seperti itu. Kemudian masuk minggu ke-6 kita akan masuk bab 1. Nah, ini untuk minggu ke-6 dan seterusnya bisa jadi berubah gitu ya Minasang. Kalau misalnya Minasang belajarnya bisa cepat gitu, mungkin satu bab itu bisa 1 kali pertemuan, atau misalnya 3 bab gitu, 2 bab itu bisa 3 pertemuan gitu, tergantung nanti kecepatan Minasang belajarnya itu seperti apa. Jadi ini masuk ke pertemuan ke-6 dan seterusnya itu mungkin bisa dipersingkat. Ya, seperti itu Minasang, dan nanti rencananya kalau misalnya
kehadiran Minasang selama mengikuti bimbingan ini lebih dari 75%, nanti saya buatkan semacam apa ya? Bukan sertifikat gitu ya. Jadi pernah mengikuti kegiatan ini. Jadi biar Minasang punya gitu. Ya itu aja dulu mengenai pengantar kita. Kira-kira nanti kita akan belajar apa saja sampai pertemuan ke-15 mungkin, atau pokoknya pertemuan terakhir gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, Minasang? Mungkin ada yang mau ditanyakan, apakah harus apa aja yang harus disiapkan atau kayak gimana? Oke. Harimasen. Kak, saya mau tanya. Oke, iya ini siapa? Minasang, saya Bisa. nggak bisa lihat layar. Oh, ini Sasang. Itu untuk pertemuannya seminggu sekali atau gimana ya? Oh, Dan setiap hari apa? Iya, kemarin jadwalnya sudah saya kirimkan ya. Nanti saya mungkin akan saya up lagi. Itu kita akan pertemuannya itu seminggu 3 kali, setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Jadi malam Kamis, malam Sabtu, sama malam Senin. Gitu nih Sasang. Oke, terima kasih. Sudahkah? Hai. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukupkah? Saya Kak. Oke, ini siapa? Lutfi WHQ. Hai, Lutfi Sang, lanjut. Gimana pertanyaannya? Jadi gini kakak, saya kalau ngelihat huruf Jepang tuh kok agak pusing, itu sistem belajarnya yang hafal apa gimana ya? Oh, iya desu ne. Ya udah. Nanti kita jawab sembari sembari berjalan ya, Minasang. Tapi gini, mungkin Minasang kalau misalnya diingat-ingat lagi waktu kita pertama kali belajar membaca dan menulis bahasa Indonesia gitu, kita kan harus ngafalin ya A, B, C sampai Z gitu, belajar nulis, terus belajar baca gitu, misalnya B, A, B kayak gitu, dan seterusnya kita belajar terutama menghafal. Jadi gimana caranya kita bisa belajar hiragana dan katakana dulu ya, mungkin yang masih basic itu kita harus betul-betul hafal gitu Minasang. Jadi harus rajin menulis dan membaca. Jadi jangan cuma dihafal, tapi kita latihan terus-menerus gitu. Jadi kalau misalnya dihafal kan paling nanti kita cuma tahu, oh pokoknya kalau habis K, terus Ki, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sambil belajar membaca juga, itu otomatis kita akan ingat gitu. Jadi sistemnya tuh bukan hafalan perurutan gitu, tapi kita bisa ingat gitu lah. Jadi kalau saran dari saya, banyakin latihan ya Minasang. Kalau misalnya Minasang yang kemarin ikut belajar sama saya, itu kan tips belajar ala orang Jepang itu, pertama kita harus persiapan, jadi harus tahu dulu nih kita mau belajar apa. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering renshu tuh latihan. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini kita drill terus-menerus gitu. Kemudian terakhir kita ada fukusho. Jadi sebelum memulai pelajaran, misalnya pelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan mereview dulu pertemuan sebelumnya itu kita belajar apa aja. Jadi kayak gitu. Bisa gimana, menjawab nggak ya atau muter-muter? Nggak apa-apa, kan kita masih belajar sama-sama, jadi nanti kita akan belajar pelan-pelan dulu. Gitu. Daijoubu desu ka? Lutfi-san? Oke, masih adakah? Arimaska, Minasang, pertanyaan lainnya? Arimasen? Oke, kalau tidak ada, kita langsung masuk. Oke, ya.
Bentar. Ini layar saya masih kelihatan kan ya, Minasang? Kelihatan Sensei. Kelihatan Sensei. Yaudah, ini karena kita akan belajar hiragana ya, Minasang. Minasang bisa siapkan buku dan kertas gitu, dan apa ya, buku ya, kertasnya boleh buku, boleh kertas, sama pensil atau mungkin pulpen gitu ya, Minasang. Jadi kita mau belajar. Bentar. Silakan Minasang bisa disiapkan dulu alat tulisnya. Nanti saya kasih waktu berapa ya? 2 menit deh. Sambil ini saya siap-siap. Sudah siap, Minasang? Ya. Sudah. Hai. Bentar, saya share screen lagi. Mana ini? Ya. Jadi pertemuan pertama kita akan belajar hiragana ya. Tapi sebelumnya ini saya izin istilahnya perkenalan huruf Jepang. Jadi di Jepang itu kita nggak cuma pakai satu huruf gitu, Minasang. Ada 3 huruf ya. Jadi kira-kira fungsinya untuk apa aja? Nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin Minasang yang ini bisa di-mute ya mikrofonnya. Yang pertama ada huruf hiragana, Minasang. Nah, hiragana itu termasuk huruf asli Jepang ya. Jadi asalnya itu sejarahnya ya. Jadi pada abad ke-7 Masehi itu banyak orang Cina yang datang ke Jepang gitu. Sebelum abad ke-7 ini orang-orang Jepang itu masih buta huruf, jadi masih belum bisa baca tulis. Nah, kemudian mereka belajar cara membaca dan cara menulis gitu dari orang-orang Cina dengan mengadopsi huruf Hanji atau huruf kanji gitu yang asalnya dari Cina. Nah, kemudian pada awal abad ke-8 gitu ya, mereka ini mulai menyederhanakan kanji-kanji tersebut menjadi huruf hiragana gitu. Nah, gunanya untuk apa? Jadi untuk memudahkan mereka untuk menuliskan semisal partikel dan lain sebagainya gitu dalam bahasa Jepang. Intinya seperti itu. Jadi awal mula hiragana itu intinya kayak dikreasikan lah oleh orang Jepang yang asal mulanya itu dari kanji gitu ya, terinspirasi dari kanji. Ada beberapa sih yang mirip, nanti mungkin kita bisa belajar sambil jalan gitu ya, Minasang. Nah, fungsi dari huruf hiragana ini adalah partikel. Nah, jadi partikel itu apa? Dalam bahasa Latihan. Nah, bisa. Mungkin bisa di-mute, saya kadang kaget. Bisa disimpelkan saja gitu ya. Partikel itu hampir mirip dengan kata apa ya? Kata depan, kata tunjuk
dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak misalnya kayak di apotek di Indonesia, di Jepang. Nah, itu kan termasuk kata tunjuk yang merujuk kepada keterangan gitu ya. Ada di, kemudian pada, misalnya pada suatu hari. Kemudian kalau di Indonesia ada ibu pergi ke pasar. Nah, ke ini itu hampir mirip dengan fungsi dari partikel yang ada di Jepang. Tapi kalau di Jepang itu bedanya lebih banyak ya variasinya, dan cara penggunaannya itu juga beragam. Jadi misalnya ada partikel no gitu dalam bahasa Jepang. Nah, no ini fungsinya juga banyak gitu, bukan cuma satu. Kalau misalnya di itu kan fungsinya di Indonesia cuma satu ya, pokoknya dia menunjukkan tempat gitu. Tapi kalau misalnya partikel di Jepang itu ada banyak dan fungsinya itu berbeda-beda. Nanti kita akan mulai belajar partikel kalau sudah masuk mungkin pembahasan bab 1 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ada furigana. Furigana itu apa, minasan? Jadi furigana ini kalau misalnya minasan pernah lihat pernah lihat misalnya kayak koran atau majalah atau intinya yang tulisan bahasa Jepang itu biasanya di atas kanji itu ada huruf kecil-kecil di atasnya. Nah, itu ditulisnya pakai huruf hiragana. Nah, itu disebutnya furigana ya, minasan. Jadi furigana itu cara bantu ya, mungkin bisa dibilang bantuan untuk membaca kanji menggunakan huruf hiragana gitu. Jadi biasanya kalau kanji itu nanti di atasnya ditulis furigana. Fungsinya ya untuk memudahkan kita dalam membaca kanji misalnya. Nah, kemudian selanjutnya ada kata asli bahasa Jepang. Nah, jadi kata asli bahasa Jepang ini ya kata-kata yang memang asalnya dari bahasa Jepang gitu. Misalnya kalau misalnya minasang nggak mau menuliskan dalam huruf kanji, minasang bisa menggunakan hiragana. Contoh kayak misalnya sushi. Nah, sushi ini kan makanan asli Jepang gitu ya. Nah, itu bisa ditulis dengan hiragana. Selanjutnya, nah ini katakana. Katakana ini sama ya sejarahnya kayak hiragana. Awal kemunculannya sekitar abad ke-8 gitu di Jepang. Nah, tapi fungsinya beda minasang. Jadi fungsi dari katakana itu ada 2. Yang pertama untuk menuliskan kata-kata serapan yang asalnya dari bahasa asing, dan juga onomatope. Kata serapan bahasa asing itu contohnya gimana? Contohnya misalnya televisi gitu. Televisi itu kan asalnya dari bahasa Inggris ya, television. Nah, itu dalam bahasa Jepangnya kita menyebutnya terebi. Nah, terebi ini nggak bisa ditulis pakai hiragana. Jadi ditulis menggunakan katakana karena itu asalnya dari bahasa asing gitu. Kemudian nggak cuma dari bahasa Inggris ya, minasang, contoh lain kayak misalnya roti gitu. Roti itu kan bahasa Jepangnya pang ya, dan pang ini asalnya dari bahasa Spanyol jadinya pang. Nah, pang juga harus ditulis menggunakan katakana. Termasuk namanya minasang semua. Minasang semua kan asalnya dari Indonesia ya, bukan orang Jepang asli. Makanya harus ditulis menggunakan katakana. Kemudian terakhir untuk onomatope. Jadi onomatope itu apa? Onomatope itu semacam gimana ya sebutnya? Jadi kata tiruan bunyi. Kalau misalnya jadi di Jepang itu banyak ya minasang kata tiruan bunyi. Kalau di Indonesia misalnya kata tiruan bunyi yang terkenal kalau misalnya kita mau nembak itu kan pasti bunyinya dor gitu. Makanya dor merupakan onomatope dari suara tembakan misalnya kayak gitu.
kalau di Jepang itu banyak kayak misalnya pera-pera itu kalau di bahasa Indonesiain itu kayak misalnya cus gitu. Jadi ngomongnya udah lancar banget. Nah, itu nyebutnya pera-pera. Kemudian ada juga misalnya kayak peko-peko. Peko-peko tuh kayak kalau kita lapar gitu ya, minasang. Jadi itu onomatope. Kemudian udah ya, ini dulu hiragana dan katakana dulu. Kira-kira minasang ada pertanyaan nggak untuk membedakan gimana cara fungsinya, kapan kita menggunakan hiragana, kapan kita menggunakan katakana? Ada pertanyaan minasang atau bisa lanjut? Lanjut Sensei. Udah nggak siap ya? Oke, lanjut ya. Oke, hai. Ini selanjutnya ada kanji. Nah, seperti yang minasang tadi saya jelasin sedikit gitu. Kanji ini kan asalnya dari Cina. Nah, tapi penggunaannya ini untuk apa ya? Bukan kata serapan bahasa Cina, tapi lebih ke kata-kata yang cara bacanya menggunakan bahasa Cina gitu. Jadi misalnya apa ya? Bukan. Kyositsu ya, kyositsu gitu. Jadi ruang kelas atau dan lain sebagainya itu banyak cara baca yang menggunakan bahasa Cina. Jadi kalau minasang kemarin ikut kelas saya, jadi kanji itu berbeda dengan hiragana dan katakana yang hanya mempunyai bunyi ya. Jadi misalnya huruf A itu ya bunyinya A, huruf I bunyinya I gitu. Tapi kalau kanji ini selain mereka mempunyai bunyi, mereka juga mempunyai makna minasang. Jadi setiap satu kanji itu mewakili makna-makna tertentu. Dan untuk cara bacanya ini sedikit berbeda. Kalau hiragana dan katakana itu mutlak ya. Jadi kalau A ya pasti dibaca A, kalau U pasti dibaca U, dan seterusnya. Tapi kalau kanji ini dia menggunakan ada dua bentuk. Jadi ada yang onyomi, ada yang kunyomi, ada cara baca Jepang, ada cara baca Cina. Nah, untuk ini kita skip aja dulu ya, karena terlalu rumit buat pemula. Tapi yang penting minasang tahu kalau misalnya kanji ini dilihat aja dari bentuknya itu jauh lebih rumit daripada hiragana dan katakana. Tapi untuk pemula kita dengan bisa membaca hiragana dan katakana saja sudah cukup ya minasang, karena seperti yang saya bilang tadi, intinya setiap setiap misalnya kayak pengumuman atau misalnya di mana-mana biasanya kanji itu ada furigananya, jadi ada cara baca hiragananya. Jadi minasang nggak perlu khawatir pemula, yang penting kita bisa menguasai hiragana dan katakana dulu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai hiragana dan hiragana dulu ya minasang. Bentar nih saya balikin dulu. Nah, ini tabelnya kelihatan nggak minasang? Kelihatan. Oke. Hai. Jadi hiragana ini cara untuk menghafalkan yang paling mudah itu sama seperti kayak kalau minasang mungkin belajar aksara Jawa atau aksara Bali, aksara Sunda itu kan ada deretnya ya minasang. Kalau misalnya aksara Jawa itu Hana Caraka gitu, Hono Coroko. Nah, itu kita menghafalnya per deret minasang. Nah, per deretnya itu kayak gimana? Jadi ini ada deret huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, kemudian setelah huruf vokal itu ada konsonan K. Jadi K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Shu, Sa, Shi, Su, Se, So gitu dan seterusnya gitu. Jadi cara menghafalkannya itu paling mudah ya untuk pemula, kita menghafalkannya per deret gitu minasang. Jadi
5-5. Ada juga sih yang 3, tapi kebanyakan 5-5. Jadi A, I, U, E, O, ya K, Ki, Ku, Ke, Ko. Setelah K itu konsonan S, Sa, Si, Su, Se, So. Kemudian T, Ta, Ci, Su, Teto. Kemudian N, Na, Ni, Nu, Neno. Kemudian H, Ha, Hi, Fu, He, Ho. Kemudian ada M, Ma, Mi, Mu, Memo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, Wo, Ong. Jadi cara menghafalkannya paling mudah dengan deret gitu, minasang. Oke, kembali lagi. Berarti kita akan masuk ke deretan yang pertama, yaitu ini huruf vokal. Ada A, I, U, E, O. Nah, kalau misalnya di Indonesia, itu kan ada beberapa variasi untuk bilang misalnya E ya, ada E, kemudian ada E, ada E dan E gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, itu kita menyebut E-nya itu sama seperti meja. E gitu ya, minasang, bukan E. Jadi semuanya pasti dibaca E. Tuh. Ini hurufnya, minasang bisa dilihat dulu. Kemudian kita akan belajar satu-satu. Nah, ini minasang yang pertama huruf A. Mungkin minasang bisa siapkan kertasnya gitu ya. Terus kemudian sekalian sama diikutin cara penulisannya. Untuk menulis A ini ada 3 goresan ya, minasang. Ini semasan GIF-nya berjalan nggak ya di minasang? Berjalan, Sensei. Berjalan. Ya. Sebentar. Ini saya, gimana? Oke, hai. Ya, minasan sumimasen ya. Jadi ini kan saya ada di rumah gitu. Biasanya kalau misalnya di kos itu waktu sebelumnya itu saya atau kalau nulis A itu kayak gimana, I gimana, U gimana, dan seterusnya. Tapi ini suasan karena saya juga kemarin baru pulang dan papan tulisnya lupa saya bawa. Jadi untuk pertemuan ini minasang belajar dari ini dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya saya usahakan ada praktek cara nulisnya yang real gitu, minasang. Jadi ini mungkin bisa dicontoh dulu. Ini huruf A. Saya sebentar ya, minasang. Sebentar. Saya coba cari pulpen dan ya. Halo, minasang. Bentar ya. Saya coba. Minasang dicoba juga ya menulis huruf A-nya di kertas, karena nanti di akhir pelajaran
saya minta Minasang untuk mengumpulkan ini sebagai nugasan. Saya coba join dari HP ya, dari device yang satunya. Nanti kita tulis bersama-sama hurufnya. Oke, ya mungkin nanti dulu ya sambil ditunggu. Nah ini selanjutnya ada huruf I, Minasang. I ini ada dua coretan, gampang ya. Yang pertama itu seperti ada semacam kayak kail, dan yang kedua itu lurus saja gitu, Minasang. Bentar. Lanjut ke U. Nah, itu kalau U seperti itu. Kemudian, jadi dia ada dua coretan. Yang pertama itu yang kecil di atas, lalu di bawahnya itu seperti apa tuh? Seperti checklist kebalik gitu. Cuma dia agak bungkuk gitu ya, Minasang. Oke. Sudah dicoba, Minasang? Sudah, Sens. Sudah. Nah, oke, lanjut ya ke E. Nah, E ini juga dia sama seperti yang tadi U, itu di atasnya ada semacam garis kecil dulu. Nah, selanjutnya ini satu tarikan, Minasang. Sebentar, saya gatel banget pengen meraktekkan, tapi tunggu dulu, bentar. Ini susah ya, agak susah join dari HP. Ini huruf E seperti itu, kayak huruf Z ya, yang di bawahnya itu kayak huruf Z. Kemudian yang O. Nah, itu jangan ketuker sama huruf A ya, Minasang. Jadi kalau O ini dia satu tarikan. Jadi yang pertama kan yang di atasnya dulu, kemudian nah dari atas ke buletannya itu satu tarikan, terus ada titik titik kecil di sampingnya gitu. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Dicoba dulu ya, Minasang, cara menulisnya sambil menunggu. Ini suara orang-orang dari luar kedengaran nggak ya, Minasang? Ini saya udah pakai headset. Atau sedikit atau sangat mengganggu? Halo? Aman, Sensei. Sedikit aja sih. Aman. Ya. Oke, bentar ya. Saya coba join dari Zoom. Ini ada 20 ya. Hari ini kita akan belajar 20 kanji dulu. Sama nanti ada tes kecil-kecilan, dan di akhir Minasang harus mengumpulkan tugas menulis 20 huruf kanji yang udah kita ajarin tadi. Lanjut dulu deh, Minasang. Nah, deret yang kedua itu K, konsonan K, sama seperti tadi kita ngurutinnya A, I, U, E, O, berarti K, Ki, Ku, Ke, Ko. K ya, bukan ke, Minasang. Kemudian, nah ini cara menulisnya. Yang pertama K itu ada tiga tarikan.
Ini saya udah coba masuk di Zoom yang satunya. Oke, ya sudah. Nah, minasan mungkin bisa dilihat ya. Ini saya udah on cam. Yang kelihatan mananya ini? Sebentar. Di peserta yang satunya, minasan lihat saya yang satunya nggak, akun saya yang namanya Anggita. Kelihatan nggak minasan? Kelihatan Sensei. Ini on cam nggak? Enggak ya? Coba. On cam Sensei. Pakai kamera mana? Kenapa? Udah kelihatan belum? Belum ya? Sudah Sensei. Tangan saya atau muka saya yang kelihatan minasan? Ini tuh nggak kelihatan soalnya. Tangannya Sensei, tangannya kelihatan. Oke, ya. Kita dari A dulu ya. Nanti kita akan belajar A, I, U, E, O. Nah, yang pertama ini A minasan. Jadi pertama tuh garis yang ini dulu. 1. Nah, 2. Kemudian yang ketiga buletannya itu kita 3 kali ya, berarti 1, 2, 3. Nah, kalau yang O jangan sampai ketukar. O itu jadi pertama 1 gini ya. Kemudian nah, yang garis kedua itu kita jadiin 1 minasang. Terus atasnya dikasih ini. Kemudian kalau I itu tadi ada 2. Yang pertama gini, jadi kayak dia agak bentukannya kayak pancingan gitu. Terus ada seret gitu. Terus U di atasnya ada 1 dulu, kemudian ini kayak ada gendut-gendutan gitu. Terus E sama juga atasnya 1 dulu, kemudian ini kayak huruf Z. Jelas minasang? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Kelihatan. Oke, ya sumimasen ya minasang, nanti saya usahakan ke depannya lebih ini deh, karena saya bener-bener lupa gitu minasang, kemarin pulang nggak dibawa. Nah, selanjutnya ini K bisa dilihat dari PPT-nya. Itu pertama banyak orang yang keliru. Jadi biasanya siswa itu nulisnya dari ininya dulu, kemudian terus baru ke sini, terus ini. Itu salah ya minasang. Soalnya kita bikin yang ke samping dulu gini. Terus yang dari atas ke bawah baru gini. Gini, ini, gini. Ini K. Selanjutnya ini Ki. Nah, Ki ini biasanya nanti kalau kita udah belajar Sasi Suseso, ini sering ketukar ya minasang. Jadi Ki itu tiang listriknya ada 2. Jadi lurus-lurusannya itu ada 2. 1, 2. Nah, ini 3. Tapi ada juga orang yang kalau menulis Ki itu bentukannya gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini boleh pakai ini, boleh pakai ini, dua-duanya benar minasang. Minasang pilih aja yang sesuai dengan style menulisnya minasang. Jadi ininya bisa langsung digabung, ini juga bisa kepisah gitu, kayak ini. Gini. Itu sama aja dibaca. Terus ya ini, nah ini gampang ya minasang. Ini kayak lambang lebih kecil. Iya nggak sih, lebih kecil atau lebih besar? Iya lebih kecil. Jadi gampang, cuma seret 1 kali tarikan aja.
kakiku. Kemudian ini ke. Nah, ke itu pertama kita bikin kayak yang huruf tegak berdirinya dulu, kayak huruf alifnya dulu. 1. Ini jangan lupa ya Minasang, kayak ada sedikit bentukan kayak pancing gitu. Nah, jadi nggak cuma berdiri 1 doang, tapi setelah ini Minasang tarik ini. 1, kemudian 2, 3. Dan mepet ya, maksudnya jangan yang 1 di Sabang, 1 di Merauke gitu, karena ini 1 huruf, jadi diusahakan deket ya, Minasang jangan saling berantem kayak gini misalnya. 1, 2, 3. Oke. Kalau ko ini dia bentuknya kayak mangkok. Kayak mangkok ya. Nggak tahu sih kayak apa. Kalau saya memvisualisasikannya kayak mangkok Minasang. Jadi pertama kita buat atasnya dulu panjang terus set gitu. 1. Nah, terus bawahnya nah ini. Kayak gitu Minasang. Oke, ini dari A, I, U, E, O, terus kakiku ke. Oh ya, ini tadi. Oh ya, saya nulisnya ko ya. Kakiku keko. Minasang udah menulis semuanya 10 huruf? Sudah. Sudah. Ingat nggak kira-kira? Sudah, Sensei. Ingat ya. Ingat ya. Atau sebenarnya boleh nyontek. Insya Allah. Ini kita ada latihan ya habis ini. Kira-kira ini bacaannya apa gitu ya Minasang. Minasang bisa resen karena ini saya gabungnya pakai dua device. Jadi nanti saya bisa lihat yang resen siapa gitu Minasang. Oke. Ya ini jangan lupa ditulis lagi, nanti disuruh dikumpulin ya Minasang terakhir. Yang ini, nah ini, ayo silakan cepet-cepetan resen. Kira-kira ini bacanya apa Minasang? Ayo, atau kalau mau langsung on mic boleh on mic aja. Uwe. Hai, Uwe. Ada yang tahu artinya apa, Uwe? Oke, belum tahu ya. Jadi Uwe ini artinya atas Minasang. Atas. Jadi kayak misalnya di atas pohon. Pohon itu kan ki. Jadi kino uwe. Kino uwe. Gitu. Uwe artinya di atas. Oke, lanjut. Siap-siap lagi Minasang. Resen dulu, jangan bareng-bareng. Ini nanti ini loh, saya bingung loh. Yang siapa nih yang jawab, yang aktif menjawab. Lanjut ya. Oke. Nah ini. Ada nggak? Nisa. Iku. Nisa, Iku. Ave gimana? Ave. Iku. Love you. Oke. Siapa tuh tadi ketawa? Oke, Iku ada yang beda pendapat tidak Minasang? Oke, bisa di apa namanya? Di mute dulu. Ini bacanya Iku ya, semuanya setuju. Ada yang tahu nggak Iku artinya apa Minasang? Pergi. Hai, itu artinya pergi, bukan itu ya. Kalau bahasa Jawa mah Iku artinya itu gitu. Tapi ini bahasa Jepang, Iku itu artinya pergi. Bentuk biasa dari ikimas. Ikimas artinya pergi, tapi kayak versi lebih sopannya. Nah, bentuk biasanya itu Iku. Hai, desu ne. Minasang udah jago-jago. Oke, tadi Uwe artinya di atas, Iku artinya pergi. Selanjutnya nih. Nah, ini. Ayo, siapa nih? Cepet-cepetan. Nisa, kau. Ayo, Nisa, kau. Ada lagi yang mau jawab? Artinya muka ya? Oke, artinya muka. Betul ya, Minasang. Jadi, kau ini artinya muka. Ka sama O.
Enggak, ini diam dulu Minasang, saya mau panggil nih. Biar nggak pada diem-diem. Siapa Nisa tadi udah sering. Lutfi Bayi Haki Sang, masih ada nggak orangnya? Jangan-jangan udah tidur nih. Halo Lutfi Sang. Siap hadir, Kak. Oke, ini bacanya apa Lutfi Sang? Bentar, Kak, masih pusing. Gak apa-apa. Bisa dicontek lagi tadi yang udah ditulis kan bareng-bareng. Ini kira-kira bacanya apa? Kak, ini Kak kan ya? Kak, A bukan sih? Apa dulu, ditebak dulu gak apa-apa. Nanti kalau salah kan temennya ada yang benerin. Gimana menurut Lutfi Sang? Huruf pertama itu huruf apa? Huruf pertama huruf U. Oke, U. Terus huruf yang kedua huruf? Kedua huruf apa ya? Ki bukan sih? Ki. Hai, Ki. Uki. Oke, berarti Uki ya menurut Lutfi Sang. Coba kita tanya ke yang lain nih. Revana Aulia Sang. Halo Reva Sang. Revana. Iya, halo Kak. Iya, tadi kata si Lutfi Uki. Menurut Reva bener nggak? Iya, bener Kak. Oke. Hai Ires. Betul Minasang, ini bacanya Uki. Ada yang masih ingat kalau kemarin ikut kelas Kanji harusnya masih ingat nih. Uki artinya apa Uki? Musim. Iya, musim apa? Hujan, Sensei. Hai, Iya. Ires nih. Hai. Uki artinya musim hujan. Betul ya Minasang. Lanjut. Nanti saya tunjuk lagi nih yang belum pernah. Nah, ini. Nah, mirip nih, belakangnya sama. Harusnya ini kalau sampai ada yang salah. Oke. Ayu Kesumasang. Halo. Oh ya, nanti Ave Sang. Ayu mana? Oh, enggak ada. Ya udah Ave Sang boleh jawab. Ini bacanya apa? Oki, Sensei. Aki. Hai, ya, Aki. Iya, Aki. Aki. Sekali aja ya, kalah 2 kali. Jadinya kakek. Oke, Aki. Ada yang tahu Aki artinya apa, Minasang? Musim gugur, Sensei. Hai, musim gugur, betul. Jadi tadi Uki itu musim hujan, kalau Aki itu musim gugur ya, Minasang. Musim gugur itu biasanya bulan kalau di Jepang tuh mungkin sekitar September ya, pokoknya mendekati September sampai November gitu udah masuk musim gugur gitu. Biasanya kalau musim gugur itu terkenalnya sama apa, Minasang? Ada yang tahu? Mungkin suka nonton anime atau suka nonton ini dorama gitu. Biasanya kalau musim gugur mereka ngapain, Minasang? Ada yang tahu? Oke, kalau di Jepang biasanya kalau musim gugur itu, kalau musim semi kan terkenalnya sama bunga sakura gitu. Kalau musim gugur itu terkenalnya sama momiji, Minasang. Jadi momiji itu bentuknya kayak apa ya? Kayak daun pepaya gitu. Jadi kayak menjari, bentuk daunnya itu menjari, cuma lebih kecil. Jadi bentuknya daun waro gitu. Cuma dia pohonnya gede, Minasang. Nah, itu biasanya kalau musim gugur itu berubah warna dari kuning, nanti merah, kemudian coklat. Itu cantik banget ya, Minasang, daun momiji itu. Saya lanjut. Ini apa nih? Nah, ini. Bentar, saya panggil biar tidak gaduh. Siapa ya? Ini yang udah on mic aja. Edwin Sang. Halo. Hai. Ini bacanya apa, Edwin Sang? A bukan. Ya, huruf pertama A. Kedua apa ya? Apa ya? A. Lupa Kak. Hai. Oke.
nggak apa-apa. Erken sang daijoubu desu ne. Lanjut ke ini ada yang udah on mic nih. Dani. Hai. Saya masih dulu ya. Ya, ini bacanya apa ini? Tadi temenmu gagal dalam menebak nih. Apa yo? AI. Hai, ini urut loh padahal AI ya. A, I, U, E, O. Nah, ini urut nih. Tadi siapa ya? Saya panggil, aduh lupa namanya. Sumaseng, Minasang. Ini A sama I. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa, Minasang? Cinta sensei. Hai. Sama kayak Paham koi. ya? Iya. Hai, betul. Kayak koi, betul. Kalau gini-gini paham nih, Minasang. Oke, lanjut. Masih ada nggak sih? Oh, udah. Kita masuk ke deretan yang ketiga. Bentar, Minasang. Saya siapin kertasnya dulu. Itu ada konsonannya S, berarti sa, shi. Nah, ini kalau di Jepang nggak ada si ya, Minasang adanya shi. Jadi shi gitu. Sushi. Jadi bukan sushi, tapi sushi gitu. Jadi sa, shi, su, terus se ya, bukan se, kemudian so. Sa, shi, su, se, so. Cara penulisannya sebentar. Ini saya on cam udah kelihatan belum, Minasang? Yang Belum. satunya. Sudah. Sudah sensei. Belum. Yang kelihatan tangan atau muka? Tangan. Okay. Tangan sensei. Betul ya berarti. Belum sama. Belum. Mungkin ditunggu. Ada yang udah, ada yang belum nih. Udah. Dan pada hujan ini Minasang. Jadi sinyalnya susah. Nah ini tadi jangan sampai lupa. Ketuker ya biasanya tadi yang saya bilang. Ini sering banget ketuker sama huruf ki. Nah, tapi bedanya kalau sa itu kayak tiang listriknya tuh cuma satu, Minasang. Jadi 1, 2. Nah, sama seperti ki itu cara penulisannya ada 2. Jadi Minasang boleh bikin yang kayak gini seperti yang di PPT itu. Jadi agak kepisah ya, ada social distancing-nya gitu saja. Tapi boleh gini, 1. Nah, jadi 1. Gitu. Jadi boleh pakai ini, dua-duanya benar, dua-duanya yang penting Minasang konsisten ya, Minasang kalau misalnya Minasang bikin key-nya itu yang social distancing, ya berarti saya harus yang kayak gini, jangan key-nya itu kepisah, terus pas nulisnya kayak gini. Jadi yang penting konsisten. Jadi Minasang mau pakai yang ini, mau pakai ini sama aja keduanya. Oke, kemudian ini gampang sama kayak aku, dia cuma satu coretan, dia bentuknya kayak gagang payung Minasang. Jadi I. Kemudian suin, belum deh, Sumasen. Ini, su ini agak tricky ya Minasang. Jadi awalnya 1 dulu, kemudian jadi ini kayak rambutnya Ipin tapi kebalik ya Minasang. Jadi bikinnya gini dulu, terus dari atas ping gitu. Su. Oke. Udah coba Minasang? Dicoba ya Minasang sambil ditulis. Jadi biar biar kita belajar sambil sambil diingat-ingat bentuknya, sambil nanti kita pas bagian tes udah ada contekannya nih Minasang. Oke. Nah, ini selanjutnya sekai. Ini ada 3 coretan. Nah, ini juga dia biasanya Minasang banyak yang keliru ya cara penulisannya. Jadi
biasanya itu seringnya itu anak-anak tuh nulisnya dari sininya dulu. Bodo amat, yang penting sininya dulu, terus baru sini, terus ini. Ini salah ya minasan. Jadi pertama-tama kita tuh garis lurusnya dulu. Sama kayak su gitu. Terus malah sini yang kecil, terus baru yang besar gitu. Yang banyak sih yang sering keliru gitu. Tapi yang benar itu kita garis lurus dulu, terus yang kecil baru yang lebih besar. Selanjutnya, so ini kayak apa ya? Dia kayak apa sih? Saya bingung. Kayak huruf E, tapi nanti bawahnya itu ada tambahannya lagi, minasan. Jadi untuk so itu juga ada dua cara penulisan. Yang pertama, satu tarikan garis sama kayak yang digambar 1, 2, 3. Jadi 1, 2, kok 1, 2, 3. Dia satu kali ya, jadi nggak berhenti. Jadi, nah so atau minasan juga bisa nulis kayak gini. Awalnya sini dulu, 1, ini juga boleh. Ini juga dibacanya so. Tapi kebanyakan itu nulisnya kayak gini ya. Tapi sensei saya sukanya kayak gini sih. Jadi ininya tuh ditarik sebelah sini. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung minasan lebih suka yang mana. Oke, itu tadi sa, shi, su, se, so. Minasan udah nulis semuanya? Sudah. Sudah, Ya. Sudah, Sensei. Berarti kita udah belajar berapa? 15 ya, minasan. Selanjutnya ini kita suruh nulis. Terus, nah ini deret yang terakhir itu deret huruf T. Nah, cuma di sini ada yang beda minasan. Jadi kalau T kan harusnya ta, si, tu, teto gitu kan. Nah, tapi untuk deret T ini ada pengecualian. Jadi nggak ada huruf T, adanya huruf si. Nah, nggak ada huruf tu, adanya huruf tu. Gitu. Jadi kalau su itu dia ya su, tapi kalau su itu dia minasan lidahnya tuh kayak digigit, kayak berdesis gitu, bilang su gitu. Ta, ci, su, te, to. Nah, untuk cara penulisannya sebentar. Bentar, saya siapin dulu. Ta, ci, su, te, oke. Ini saya udah on cam belum minasan? Sudah. Yang kelihatan tangannya apa mukanya? Buku. Tangannya, Sensei. Oke. Buku, betul. Yang pertama ta ya minasan. Ini juga dia ada huruf yang mirip ya sama ta. Jadi minasan hati-hati. Pokoknya dia ada 4. Pertama itu bikin yang kayak apa ya? Kayak salib dulu ya. Kemudian nanti di sampingnya kayak ada huruf ko kecil. Jadi pertama 1, terus ke bawah 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Tak. Dicoba ya minasan. Kemudian ini ci. Nah, ci itu persis banget kayak angka 5, tapi angka 5-nya offside ya minasan. Agak bleber sedikit. Pertama sama kayak ta, kita bikin garis yang dari kiri ke kanan dulu ya. Dari sini ke sini. Kemudian yang ini kayak angka 5 biasa. Ingat harus offside ya, minasan nggak boleh
nggak boleh segini doang gitu, nggak boleh kayak gini doang, ini nggak boleh, jadi harus ada lebihnya. Dan ini juga biasanya keliru sama huruf sa, ya keliru sama huruf sa. Tapi intinya kalau ci itu dia bentuknya kayak angka 5, tapi kalau sa itu angka 5, tapi dia perutnya kebalik gitu, perutnya ke sini bukan ke sini. Jadi ci itu bentuknya persis kayak angka 5. Kemudian su. Nah, ini su ini kayak huruf shi tapi dia lagi mager minasang. Jadi kayak gini. Satu doang. Satu tarikan. Gini doang juga boleh. Tuh. Kalau shi kan tadi dia berdiri nih hurufnya. Kalau dia berbaring. Kebalik ya. Oke, su gampang. Selanjutnya T. Nah, T ini kalau minasang pernah ngaji ya, ini kayak huruf H. Persis banget, cara nulisnya juga sama. Satu tarikan garis. Satu. Satu. Persis. Nah, kalau to ini, belum ya. Cuma sen. Oh, kayak angka 2 kebalik. Oke, saya tahu ini. Kalau buat yang nonis, ini kayak angka 2 tapi dia kebalik. Angka 2-nya lagi tidur. Nah, kalau to ini, dia pertama kecil dulu, terus kayak huruf ku, cuma kalau ku itu kan dia tegas ya, satu gini. Tapi kalau to itu ini, terus ininya agak melengkung-lengkung. Oke. Udah, Minasang? Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Oke, udah ya. Tadi kita berarti udah belajar A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko, Sa, Shi, Su, Se, So, terus Ta, Chi, Tsu, Teto. Selanjutnya ini Minasang siap-siap lagi nih. Diingat-ingat tadi kita belajar apa aja. Ini kita ada tes. Nanti saya panggil satu-satu biasa. Nah, ini soal yang pertama. Ini resen ya, Minasang, jangan barbar. Kalau nggak ada yang resen, baru nanti saya panggil. Oh, Ave nih, luar biasa sekali. Ya, silakan Ave. Bacanya. Tatsu ya, tatsu. Iya, tatsu. Oke, arigatou gozaimasu. Ave-san, lanjut nih. Ada yang lain nggak? Ada yang berpendapat, oh ini bukan tatsu sensei, ada yang lain, kita panggil ya. Nesa Permatasari. Halo Nesa-sang. Halo sensei. Hai, ini apa? Tadi kata Ave tatsu, percaya nggak ini tatsu atau beda nih kalau menurut Nesa? Benar sensei, percaya. Percaya ya. Oke, hai desu. Oke. Ya betul Minasang, jadi itu jawabannya tatsu ya. Kalau artinya ada yang tahu nggak Minasang? Berdiri sensei. Hai, desu. Tatsu itu artinya berdiri. Jadi ya berdiri yang dalam posisi berdiri gitu. Nah, tatsu ini bentuk sopannya itu tachimas. Jadi tunya itu berubah menjadi huruf chi, tachimas. Nah, versi biasanya itu kita pakai su. Oke, sip. Selanjutnya. Oh, ini banyak banget nih. Gerombolan. Ntar nih, kira-kira adakah pemberani di luar sana yang mau jawab? Oke, Iqbal Sang. Oh, nanti
sama Dani. Oke, Iqbal dulu. Ini apa bacanya? Hai Sensei. Ototoi. Jadi huruf pertama itu huruf apa? Huruf pertama huruf O, kedua O, ketiga To, keempat I. Hai, Kalau digabung ototoi. Oke, lanjut tadi Dani. Menurut Dani, percaya nggak Dani? Itu tadi bacanya ototoi atau ada pendapat lain? Benar. Hai, betul ya. Artinya ada yang tahu ototoi? 2 hari yang lalu, Sensei. Hai, betul. 2 hari yang lalu itu berarti kemarinnya lagi ya. Kalau ini hari Rabu berarti ototoi wa Getsuyobi desu ne. Ototoi wa Getsuyobi. Kemarinnya 2 hari yang lalu itu hari Senin. Oke. Bener kan ini hari Rabu? Iya bener ya. Oke, lanjut. Ini siapa nih? Ada yang mau resen nggak? Muklasis. Hai, Muklasang. Ini tahu nggak ini bacanya apa? Tosei. Tosei. Jadi yang pertama huruf apa? To. Yang kedua? Se. Yang ketiga? I. Oke, kita kunci ya jawabannya dari Muklasang. Lanjut deh, saya mau nyari apa namanya? Oh, ini ada Nur Fitriani. Oh, sama Eka nanti ya habis ini. Ini apa bacanya? Bener nggak tadi Tosei? Percaya nggak atau ada jawaban yang lain? Oke. Oke. Kalau dari tadi siapa ya? Lupa. Tadi siapa Minasang? Sulasan. Muklas ya? Muklas bukan. Hai, kalau Muklas tuh Tosei, kalau dari Nur Fitriani Sang. Oke, tadi ada Echa Sang ini milih jawabannya Nur Fitriani Sang atau Muklas Sang atau ada jawaban lain Echa Sang? Echa ada yang kedua Sensei. Apa? Yang kedua? Tokei. Ya, Tokei. Hai, Tokei desu ne. Ya, jadi yang betul adalah jawaban Tokei. Nah, itu tuh biasanya saya sama Kek kalau yang baru belajar emang kelihatannya mirip-mirip ya bentuk lekukannya, tapi ya begitu ngerasain. Jadi jangan sampai tertipu lagi gitu. Ini Tokei artinya apa? Minasan ada yang tahu? Apa? Jam. Hai, jam. Jadi bukan jam yang misalnya jam 2, jam 3, tapi benda jam ya, minasan kayak jam dinding, terus jam beker, itu namanya Tokei gitu, jam yang seperti itu. Lanjut, masih ada nggak sih? Oke. Wah, ini lawannya yang tadi. Ini selanjutnya adakah Nisa des. Siapa? Nisa. Hai, Nisa Sang. Ashita. Ashita. Oke, Ashita yang pertama berarti huruf A. Yang kedua Si. Yang ketiga Ta. Oke, Ashita. Arigatou gozaimasu, Nisa Sang. Ini saya mau mencari ini. Agung Triwahyudi. Agung Sang, halo. Ada suaranya nggak nih, Agung? Halo. Hai, Agung Sang. Ini bacanya gimana? Tadi katanya Nisa Ashita. Menurut Agung Sang benar nggak atau beda nih jawabannya? Bener kayaknya Ashita. Kok kayaknya kok nggak ya? Benar. Betul ya. Tuh. Hai. Ini betul Agung Sang dan Nisa Sang ini bacanya Ashita. Artinya ada yang tahu? Ashita? Besok Sensei. Hai, betul besok ya. Ashita itu artinya besok. Ashita yoyorimu gitu. Oke, lanjut. Kalau sekarang hari Rabu berarti Ashita itu hari Kamis. Mokuyobi desu ne. Ashita wa mokuyobi. Ini banyak nih, tapi ini hurufnya ada yang kebalik nih, huruf
1 dan 3 ini sepertinya ini sangat menyesatkan. Gimana Danisang udah ketemu jawabannya, ini huruf apa? Bacanya apa kok huruf apa? Halo Danisang. Halo, Yang pertama, si betul. Yang kedua huruf I. Terus yang ketiga sa. Terus yang keempat I. Hai, Cisai ya, panjang. Cisai. Oke, kalau menurut Dani begitu, menurut yang lain bagaimanakah? Kita tanya Nanda. Nanda Wilianci. Halo Nanda. Masih ada nggak orang? Ada Sensei. Hai. Ternyata perempuan ya, dari tadi saya kira Nanda Sang laki-laki. Toko. Oke, Nanda Sang, benar nggak ini tadi kata Dani? Benar Sensei. Cisa ya. Oke, jangan sampai kebalik Minasang. Betul jawabannya Cisai. Artinya apa? Ada yang tahu? Sensei. Apa? Kecil. Kecil, betul. Lanjut. Ini. Ini kayak 3 huruf tapi sebenarnya 2 huruf doang ini. Coba saya mau panggil Revana Aulia Sang. Halo Reva Sang. Masih bisa dengar suara saya? Gak ada, mungkin lagi di mana gitu. Yang Solihin Sang. Oh, ini udah on. Hai, Solihin Sang, bisa dicoba ini bacanya gimana? Shikai. Hah? Shikai, Kak. Shikai. Iya, Shikai. Yakin? Ini hurufnya sama loh, yang pertama sama ketiga. Shikashi. Hai, Shikashi desu ne. Aduh, ini sama ya Minasang. Jadi nggak mungkin yang pertama sama ketiga jawabannya beda gitu. Hai, betul. Shikashi. Ada yang tahu Shikashi artinya apa? Hai, arigatou gozaimasu. Tetapi Sensei. Tetapi, hai, betul. Shikashi ini konjungsi ya, kalau bahasa Indonesianya tetapi. Nah, itu sama kayak misalnya kalau Minasang sering nonton anime itu biasanya kayak Temo gitu. Nah, Temo ini sama kayak Shikashi, tapi kalau Shikashi ini lebih resmi ya, lebih formal gitu, lebih baku lah intinya. Oke, betul sekali. Ini. Oke, arigatou gozaimasu. Tadi siapa yang jawab ya? Ave ya? Keren sekali Ave. Ini ada yang mau jawab nggak? Saya nih. Oh, jangan Ave lagi. Ave terlalu OP ini hari ini. Muklasai juga udah. Ini saya mau nyari yang Bagas Alvin Toro. Halo Bagasang. Bagas ini di mana? Oh, Bagas tidak mendengar. Oke, kita ganti lagi. Fajar Prasetyo. Halo Fajar Sang, masih ada? Ada. Hai, betul. Kok betul? Hai. Ini Cikai. bacanya apa? Cikai. Cikai. Oke, Cikai. Hai, arigatou gozaimasu Fajar Sang. Kita cari lagi yang lain, coba. Ricky dari Polbangtan. Ricky Sang, masih ada? Ditinggal kemana ini? Oke, betul ya. Tadi jawaban dari... Nah, saya lupa nih. Tadi saya manggil siapa? Iya, betul. Pokoknya jawabannya Cikai. Betul. Lanjut. Sudah selesai Minasang. Oke, jadi nanti kita setiap
seminggu 3 kali itu kita akan belajar selama 2 kali 15 menit ya. 2 kali 45 menit. Atau berapa berarti? 90 menit, sejam setengah. Biasanya nanti kita akan mulai jam 19.15. Nanti kita selesai jam 9 kurang 15 menit. Nah, ini PR-nya minasang. Jadi minasang saya minta untuk menulis huruf hiragana dari A sampai To. Yang tadi udah dipelajarin bisa langsung dikirim aja. Ini kira-kira minasang pengennya dikirim lewat mana? File PDF. WA. PDF. Enggak susah minasang, atau kalau misalnya bentar. Ini kalau kita komen itu bisa ini nggak sih? Kalau komen di izin keluar betul, nggak apa-apa. Nggak bisa ya kalau di Zoom-nya itu nggak bisa ngasih ini ya. Oke, kalau gitu nanti dikirim di WA grup aja ya, minasang, biar bisa saling mengoreksi gitu. Ya, Kak. Ide ya, minasang. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, nanti bisa dikirimkan di grup yang isi, apa sih tadi namanya, yang bimbel bahasa Jepang ya? Oh ya, ini. Ya, ini sama nih kayak yang tadi. Ini udah dikirim sama Avesang. Bagus ya, betul tulisannya kayak gitu, minasang. Saya harapkan minasang yang hadir malam ini semuanya ngirim ya. Jadi nanti biar bisa tahu gitu. Oke, mungkin itu aja pelajaran kita kali ini. Tapi sebelum diakhiri, mungkin ini saya mau tanya dulu, kira-kira tadi pembelajaran yang tadi itu untuk belajar hiragana menurut minasang efektif nggak? Maksudnya kita bisa belajar nulis sekaligus baca dikit-dikit, menurut minasang efektif nggak? Atau misalnya ada yang punya ide lain, misalnya soalnya dibanyakin atau kayak gimana? Mungkin minasang ada yang ingin berpendapat gitu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, soalnya dibanyakin. Soalnya dibanyakin. Hai, oke, soalnya dibanyakin. Oke, ada satu masukan. Oke, nanti soalnya saya banyakin lagi ya, minasang. Sama nanti di pertemuan selanjutnya, karena kita udah pernah belajar sebelumnya, maksudnya belajar dari A sampai To. Jadi sebelum masuk ke hiragana selanjutnya, nanti kita ada fukushu sedikit. Ada pengulangan sedikit, nanti ada soal-soal lagi gitu. Hai, sampai di sini dulu minasang. Terima kasih banyak atas responnya, atas kehadirannya. Pokoknya minasang udah keren banget malam ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan. Kalau masih ingin bertanya, minasang boleh PC saya. Kalau saya lagi pegang HP, insya Allah ini ya cepat responnya. Tapi kalau emang lagi ada keperluan, mungkin nanti saya agak susah gitu untuk balasnya. Tapi saya usahakan akan dijawab dan dibalas gitu. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih minasang. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ya. Terima kasih, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. Bukan mata Ashita ya. Kita akan ketemu 2 hari ke depan. Silakan minasang, boleh. Ini gimana ini cara menghentikan perekamannya?
Oh ini ada ya. Oh, hai, Sensei udah balik lagi. Hai Sensei, udah selesai Sensei. Mau Owata ya, Owata. ははいはい。ごめんね。さっきちょっと、バックスを買ったばかりから。じゃあ、今晩の勉強はどう？難しかった？Oh ini yang hai Tanoshikata Sensei, kalau menurut saya anak-anaknya sangat aktif. Ini juga banyak yang ngirimin, udah ada beberapa yang mengirimkan tugasnya. Jadi, まあ、次ね、次は、まあ、同じやり方ね。お願いします。はい、同じやり方。はいはい。じゃあ、あさってよろしくお願いします。はい。はい、みんな頑張ってくださいね。おやすみなさい。じゃあ、先に失礼しますね。失礼します。